Allah menyembunyikan. Nah, ini sekarang ini yang viral-viral ini. Yang viral-viral ini sekarang bagaimana? Banyak orang yang mengaku wali. Padahal kata Kiai As'ad, kalau orang mengaku wali jelas itu bukan wali, bukan walinya Allah. Nah, sekarang yang heran ada orang yang tidak mengaku wali, tapi orang lain yang derajatnya bukan derajat wali malah membaptis, menjustifikasi orang lain sebagai wali. Oh, beliau itu walinya Allah. Cak dia tak tahu cak juru wali, ngucak wali. Tak kempang ngucak wali. Wali ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirahasiakan. Katanya Sayyidina Umar, wa katama auliyahu bima bainan nas. Allah menyembunyikan wali-walinya di antara para manusia. Maka di antara kita ini tidak tahu kita bahwa di antara kita ini ada yang sudah makomnya menjadi walinya Allah. Tujuannya apa? Kailayah syakiru ahadan. Kita tidak tahu bahwa di antara kita mungkin derajatnya sudah ada yang menjadi walinya Allah. Kailayah takiru, agar supaya jangan menghina, jangan meremehkan siapa manusia ahadan kepada seseorang minhum di antara manusia yang lain. Karena tak tahu barangkali yang kita remehkan adalah walinya Allah. Kita melihat tukang tukang mulung ya, apa? Pemulung. Kita lihat tukang sampah. Lah kena perak tukang sampah. Oh, dia perak mulung barang bekas. Tak tahu kalau dia boleh jadi dia adalah walinya Allah. Jadi bukan dikira walinya Allah tuh harus necis terus bersurban. Kemudian ya kira-kira kayak Ustaz Ghazali lah begitu kan. Pakaiannya necis, pakai surban, parfumnya wangi, motornya mahal, mobilnya bagus, orangnya tampan. Wali tidak identik seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumil liqa'illahi ta'ala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-aizza jamil hadirin fi hadzal majlis, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan, para hadirin sekalian, para jemaah majelis sholawat dan zikir yang tergabung di dalam majelis Rotibul Haddad, alumni, wali santri, dan simpatisan pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, mobil khusus kepada Sohibul Bait, Sohibul Hajah, siapa? Haji ya, Haji sudah Haji kan? Haji Quraisy Abdan. Oh, dia bawa ada. Haji Quraisy Abdan yang Rusdan ya. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan hajinya haji yang mabrur. Haji yang membawa dirinya dan keluarganya berbahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kepada sahabat, rekan-rekan pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Pontianak Utara Al Ustaz Wali Hamidin, dan juga segenap rekan-rekan LTN MWCNU Pontianak Utara, semuanya yang hadir mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita masuk kepada maqalah yang keempat, bab yang keenam. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu, adapun ini adalah maqalah yang keempat. Qala Umaru radhiyallahu anhu, berkata siapa Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, wa jazahu an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan, wa jaza dan semoga membalas Allahu kepada Sayyidina Umar an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membalas khairan kepada kebaikan. Sayyidina Umar berkata, innallaha ta'ala katama sittatan minal khisali fi sittatin minal asya'i. Sayyidina Umar bilang, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kata masitatan, memendam, merahasiakan, menyimpan siapa Allah ta'ala, sittatan kepada 6 minal khisoli, dari beberapa perkara, fi sittati asya, fi sittatin minal asya'i, fi sittatin di dalam 6 minal asya'i, dari beberapa perkara.
Ada 6 yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 rahasia ini berada di dalam 6 yang memang dirahasiakan oleh Allah. Yang pertama apa? Kata marridho fi ta'atin, menyembunyikan, merahasiakan siapa Allah ar-ridho, kepada ridhonya fi ta'atin, di dalam ketaatan, minat ta'ati, dari beberapa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok ridhonya Allah itu dirahasiakan, tidak ditampakkan oleh Allah? Kita hadir di majelis Rotibul Haddad, apakah Allah ridho? Yakin dengan ridhonya Allah saat ini? Kan tidak tampak. Seperti apa ridhonya Allah? Kan tidak tampak. Apa bisa diwujudkan dengan ridhonya Allah kemudian datang berbagai macam hidangan yang saat ini kita hadapi, kita lakukan? Apakah bisa dikatakan ridhonya Allah? Kan tidak tampak semuanya. Allah sembunyikan. Supaya apa? Tujuannya apa Allah menyembunyikan ketaatan itu? Liyajtahidan nasu fi jami'it ta'ati, agar supaya senantiasa semangat an-nasu, siapa manusia, fi jami'it ta'ati, di semua ketaatan. Melaksanakan sholat semangat, puasa semangat, sodako semangat, zikir semangat, sholawatan semangat. Tak etemu tretan yang mana yang kita kerjakan itu merupakan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rojaan ayyusodifuha, dengan harapan, rojaan hale berharap ayyusodifu, agar supaya mendapatkan siapa manusia kepada ketaatan. Fala yajuzu lana, oleh karena itu kita tidak tahu ketaatan yang mana yang kita bisa dapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan kita hadir ini kita bisa dapat ridhonya Allah? Kan tidak tahu. Maka bagaimana katanya Sayyidina Umar, fala yajuzu lana an nuhakkira ta'atan walau saghiratan jiddan. Fala yajuzu lana, maka tidak boleh lana bagi kita an nuhakkira ta'atan, apa meremehkan siapa kita ta'atan kepada satu ketaatan, walau saghiratan jiddan, sekalipun ada apa ketaatan itu saghiratan jiddan adalah sangat kecil. Jangan kira dengan kita senyum kepada orang itu tidak ada kebaikannya. Boleh jadi dengan kita senyum kepada orang menjadi ridhonya Allah. Karena kita nggak tahu. Jangan kira dengan kita membuang ada paku di tengah jalan, boleh jadi dengan membuangnya paku di tengah jalan oleh kita menjadi sebab Allah ridho. Jadi terkadang orang itu motivasinya apa? Mau mengerjakan perbuatan besar agar supaya mendapatkan ridho Allah. Ya belum tentu juga. Kalau yang kecil-kecil tak mau, hadatan, torot rapa, lima TV, Allah pada ridho. Belum tentu ternyata. Belum tentu. Abo cemiram mi boy tak mati, boleh baca gede. Cemiram niria, setebuna para ulama mun apolog orang sampai Pak Polo. Salah setong di antara si Pak Polo, ya kak dua na tadi dua na para wali. Boleh saya gede kecuali kan wali daya wali mukminin yang masih hisab itu. Mungkin wali daya pun cek terlalu pede. Senajan sekalipun ketaatan yang kita kerjakan adalah ketaatan kecil, jangan pernah kita remehkan. Senyum kepada orang, buang kejelekan yang ada di jalan, senantiasa menyapa orang lain, tegur sapa kepada orang. Itu adalah perbuatan baik. Li'annahu rubbama kana ridahu ta'ala fiha, li'annahu, karena sesungguhnya rubbama, boleh jadi, karena ada ridahu, apa ridha Allah Subhanahu wa ta'ala fiha, di dalam ketaatan yang kecil. Nah ini yang jadi problem seperti ini ternyata. Ketaatan itu tidak semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali kita tahu dengan syarat rukunnya. Karena di dalam Nadhum Zubat mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu ma'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Apapun amal ketaatan yang kita kerjakan, kalau tidak tahu syarat rukunnya, tidak tahu caranya, amalnya ditolak oleh Allah. Maka penting untuk belajar ilmu agama. Jangan belajar ilmu dunia saja. Terkadang kita motivasinya hanya memahami, mengetahui ilmu dunia. Bagaimana orang yang hanya paham ilmu dunia? Dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, lau ya'khudhu ahaduhum ad-dirhama fayukhbiru bidhafrihi fayukhbiruka bizinatihi. Jadi Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, lau ya'khudhu ahadukum ad-dirhama bidhafrihi fayukhbiruka bizinatihi. Andaikan ada seseorang yang kemudian orang tadi mengambil emas dirham, ini bagiannya Bang Mardi ini, bizofrihi, hanya menggunakan kukunya, pakai kukunya.
Fayukhbiru ka bizinatihi, dia tahu hari 2 kilo. Hari 3 kilo tahu saya sampai timbang. Jangan sampai ditimbang, cukup dipegang. Wah, ini masih teluk pun ya. Lah orang ini disebut dengan alimud dunia, orang yang memang betul-betul mengerti, paham tentang dunia, urusan peremasan. Bisyiddati ma'rifatihi bi umurid dunia, karena memang betul-betul dia kerjaannya belukar emas. Jadi tahu saya sampai ditimbang, paham. Nah, bukan hanya belajar ini, tapi kata Imam Hasan Al-Basri, "Lau sa'altahu 'anit taharati was sholati falam ya'rif syai'an minha." Yang andaikan ketika dia ditanya tentang syarat-syarat sholat, "Bang, berapa syarat sholat?" Tak tahu, katanya kok katanya ke ustaz gitu kan. Kalau ternyata jawabannya seperti itu, ngara disangka atau dikira yang wajib sholat hanya ustaz. Tukang tembeng emas juga wajib sholat. Tapi kalau dia melaksanakan sholat tidak ngerti ilmu agama, a'maluhu mardudatun la tuqbal. Sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu kisah, satu cerita, mungkin semuanya pernah dengar ini karena semuanya alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Ini cerita masyhur sekali, para guru-guru waktu saya mondok dulu ada di pesantren sering menceritakan ini. Mungkin sesepuh Ustadz Hanafi itu mungkin pernah mendengar ada satu cerita dulu, bahwa di pondok ada seorang guru menceritakan bahwa ada orang tua, katanya ada orang tua kerjanya nyaka. Tahu nyaka ya? Nyaka itu kata orang Indonesia apa? Membajak sawah. Orang kalau kerjanya nyaka itu pasti kotor apa tidak? Kotor. Akhirnya ketika azan zuhur, Allahu akbar, Allahu akbar. Lah orang tadi taat kepada Allah, judulnya taat kepada Allah. Setiap waktu ini tidak pernah bolong, tidak pernah dilewati. Dengar azan langsung berhenti senyaka, kemudian entar ke Corah. Corah itu sungai. Entar ke Corah, biasa sampai di Corah, beliau di atas Corah sebelum turun ke sungai. Kemudian sarungnya beliau bawa sarung simpan di musola. Musola itu namanya wakaf. Wakaf itu kalau di Jawa adalah musola yang memang berada di atasnya sungai Corah, kan begitu kan? Siapa main bindungan, insya Allah paham. Siapa main bindung ya? Alumni bindung yang mana alumni bindung? Alumni bindung. Nah, ketika orang tadi mandi, dibuka sarungnya, dibuka celananya, maka selesai dibuka celananya, orangnya mandi, udah dibersihkan, udah berwudu. Nah, kemudian orang tadi orang sepo neka, orang tua neka, naik abu jenga, yang ku ya celana kok kotor. Pernah ngedin ceritanya? Belum. Mbak Erna pernah jadi. Mbak Erna pernah jadi. Jadi ketika kotor celananya tidak sempat dipakai, tidak bisa dipakai. Mau naik antara ke Corah ngala sarong tak bisa. Pasti abeng kang, mun abeng kang takut berdian-dian. Akhirnya cerita ada remah. Topo yang gue tahan tengah. Apa? Bener menore kagak ini tahan. Tapi tak bener rajut tahan. Semua rajut ini kan. Akhirnya apa? Mereka takut terbang nih kan. Takut ngeber kan. Naik pon terus naik lager, angkui sarong jen. Pon kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditegur sama seorang santri. Ya sama di sana kan ambian mari aku jeng beken mari aku jeng. Tika tak nyeling nabe cong. Tika tak nyeling nabe cong. Cek bulan neka senyong sang neka benih olahraga. Arya yang kemudian turun naik ini bukan olahraga dong. Are apa jeng tong bunten. Gula akanya ketika. Impian ketika saya audu, saya apa jeng neka audu na banten. Ya audu jong. Berarti kagak lebih gula celingaki. Tak apa nih ketika Al-Mukarram gini kok. Tengku ketika. Selera nasi muljen nih kan. Al-Mukarram. Selera nasi muljen. Wal mutarom. Akhiran. Kebuna santren kan, kene ka betal pak wudu nembian, jam sere ke,
Pun cari kitab jok yang mana santri apal kitab jadi nah boleh di santri pon beritahu nawa bidul wudu arba'atun tining betal wudu panika pada pampa. Si pertama al khariju min ahadis sabilaini bareng saya keluar dari salah satu dua jalan min kubulin au duburin dari kubul ataupun duburihin au ghairihi angin otabe selaina angin kemi otabe ta lain. Sekapeng dua napa? Zawalul akli binaumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin mak'anuhu. Hilangnya akal atau disebabkan tidur kecuali tidurnya orang yang tidak berubah tempat duduknya. Yang ketiga napa? Sekapeng telok bertemunya kulit dua orang laki-laki dan perempuan yang sama besar tanpa penghalang bila hailin. Yang terakhir masukubuli adamiyin menyentuh kubul ataupun duburnya anak Adam nih kabetah. Akhirnya apa candreng tuh nih kak ngocak kebele cong kak ustad cong anu semua nambeng nih kak semua nambeng can siapa sih betal cong can ustad ke can kitab kebole cong ke ustad aja cong. Akhirnya manusia kocak semua nambang. Dia kata bunda Imam Ghazali, orang serojulun la yadri annahu la yadri. Orang bugeng, orang kudu, orang bodoh, cek tak tahu cek aban bodoh. Udahlah bodoh, tapi dia tidak tahu kalau dirinya bodoh. Kalau dia sadar dirinya bodoh, tentunya dia motor sekelangkung cong. Seharusnya kan begitu. Karena dia tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu, maka dia membantah. Bagaimana bantahannya? Can siapa cong? Saya betal cong can ustad ke. Kebole cong ke ustad cong. Entar saya teguh saya betal saya keba bojong tak apa cong. Kan masuk akal. Ambiang mana bojong keba na benten. Karena keba kapi. Coba torok ke saya ambiang. Coba torok ke gula siapa dandi. Aku mi gantengan din gula. Beda alis ini ya. Bahkan mana kayak bumi aban mun kayak ngaboceng misalnya kan diandiin nurut takbir Allahu Akbar takbir gitu. Abo sujud nurut sujud. Kadang abo kita atahiyat diandiin atahiyat kado kata atahiyatul mubarakatuh seneng. Ketaatan sek laku bibu aban mun karena pengetahuan agama sesuai kalau syariat Allah Subhanahu wa taala bakal etolah. Maka ketika kita paham untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan meremehkan ketaatan sekalipun ketaatan itu adalah ketaatan kecil. Wa katama al-ghadaba fi ma'siyatin minal ma'asi. Wa katama dan menyembunyikan Allah al-ghadaba kepada murka fi maksiatin di dalam maksiat. Orang melakukan maksiat tidak ketemu bahwa maksiat tadi dimurkai atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak langsung kontan. Kita kan tidak tahu. Minal ma'asi dari beberapa maksiat. Tujuannya apa? Allah menyembunyikan murkanya bagi orang yang mengerjakan maksiat. Di antara kita ini kan juga pelaku maksiat, tapi tetap dilindungi, tetap dijaga, tetap diberikan nikmat. Makanya Nabi Musa atau mana komplain kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, wahai Allah, limada khalaqta khalqan wa rabbaitahu wa razaqahu." Arapa ajunan ma'agebe manusia. Ma'agebe manusia beri rezeki, beri nikmat, tapi ternyata nanti ketika di hari kiamat manusia mereka yuk. Ini kan pertanyaannya saya Nabi Musa. Kira-kira bisa jawab. Ya Allah, kenapa engkau membuat manusia yang ternyata manusia tadi ketika engkau berikan rezeki, engkau berikan nikmat, ujung-ujungnya juga dibakar. Macam agak baik sekali kan Ustaz? Napa benar pangeran? Ya Musa kum fasro. Wahai Musa, silahkan kamu berdiri fasro dan menanamlah. Dikasih gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana orang namen kereta? Orang namen ini kan dari ki kanan. Misalnya namen padi. Mun padi saya taman namen. Mun namen padi. Pakai bibit. Mun jagung pakai namen. Buah, ya kan jagung enggak kan? Mun tenggeng pakai namen aja. Pakai kajuna. Lalu kayak taman rambut di Nabi Musa dikasih pupuk, dikasih air sampai besar sampai masa panen. Maka ketika masa panen ini dipanen. Yang bagus diambil oleh Nabi Musa, kemudian yang jelek ini tidak diambil, dibiarkan begitu. Maka saat itu dipanggil dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, apa yang engkau kerjakan saat ini?"
Ya Allah, saya sedang memanen. Minta panen kapi bikake. Yang saya biarkan itu yang jelek, yang bagus-bagus saya ambil. Ya dah yang kok Musa. Singko agak boy manusia, dingko beri rezeki, dingko beri nikmat. Mun orang dia taat ke singko, mun orang dia bagus ke singko, tak maksiat ke singko, dingko sabar ke surga Musa. Mun saya coba-coba, dingko itu orang sabar neraka. Jadi intinya ada mah beabaan untuk senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangan Allah, sehingga Allah merahasiakan murkanya di dalam sebuah maksiat dari maksiat-maksiat yang kita kerjakan. Tujuannya apa? Liujan nibaha agar supaya menjauhi siapa manusia, liujan nibaha an-nasu agar supaya menjauhi siapa manusia kepada maksiat. Khosyatal wuqu'i fihi, khosyatal wuqu'i karena takut terjadi fihi di dalam maksiat. Fala yajuzu li saksin, maka tidak boleh li saksin bagi seseorang ayu haqqira maksiatan, apa menghina siapa seseorang maksiatan kepada suatu maksiat, wa indaqat jiddan, sekalipun kecil apa maksiat, jiddan sama sekali, sekalipun maksiatnya kecil jangan dihina. Takut ketularan dan keterusan. Dari kecil menjadi besar. Li'annahu, karena sesungguhnya orang la ya'lamu, tidak tahu siapa man annahu, sesungguhnya qad yakunu, kadang-kadang ada fiha di dalam maksiat ghadabuhu ta'ala, apa murkanya Allah taala. Kita enggak tahu maksiat yang mana yang kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas perbuatan maksiat pasti dimurkai oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjauhi segala maksiatnya. Wa katama Lailatul Qadri, wa katama, dan menyembunyikan siapa Allah taala Lailatul Qadri kepada malam Lailatul Qadar fi syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kira-kira ada yang tahu kapan jatuhnya Lailatul Qadar? Kan tidak ada yang tahu. Allah sembunyikan. Tujuannya apa? Liyajtahidan nasu fi ihya'i jami'i syahri Ramadan bil ibadah. Tujuannya liyajtahida, agar supaya semangat an-nasu, siapa orang-orang, untuk mencari Lailatul Qadar di Masjid At-Taqwa. Fi ihya'i jami'i syahri Ramadhana, di dalam menghidupkan semua bulan Ramadan bil ibadati, dengan beribadah, salat tasbih, ya kan, tadarusul Quran, tadarusul kutub. Itu tujuannya apa? Ihya'i jami'i syahri Ramadan, menghidupkan malam bulan Ramadan bil ibadati, dengan ibadah, bukan dengan nongkrong di warung kopi. Orang apa jam tarawih ngopi melolo, orang darusan ngopi melolo. Mari bulan Ramadan dia gak paling sedih kayak, ya Allah, ya Ramadan, kenapa kau meninggalkanku? Pret, padahal suka dia. Alhamdulillah. Besar buat. Fa'inna ajran nafli ka ajril fardi, karena sesungguhnya pahalanya kesunahan ka ajril fardi, seperti pahalanya fardu. Pahala sunnah di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahalanya fardu fi ghairihi, di selain bulan Ramadan. Kama fil hadisi, sebagaimana keterangan fil hadisi di dalam satu hadis. Bal, bahkan qala an-Nakhai, berkata siapa? Ustaz Nakhai. Maksudnya Imam Nakhai. Beliau berkata, rakaatun fihi afdalu min alfi rakaatin fi ghairihi. Adapun satu rakaat fihi di dalam bulan Ramadan, satu rakaat di bulan Ramadan. Kita melaksanakan tarawih berapa rakaat itu? 23 dengan witir. Afdalu ialah lebih utama min alfi rakaatin fi ghairihi, dari 1000 rakaat fi ghairihi, di selain Ramadan. Selain Ramadan tak pernah ngerjakan sampai 1000 rakaat, di bulan Ramadan satu rakaat pun tak mau ngerjakan. Ini termasuk paling ruginya orang. Bukan berarti tak boleh untuk berkumpul di warung kopi Tretan, apalagi saya sangat mendukung untuk kumpul di Lodoyo. Kan nyaman kan? Tapi setelah terawih, setelah darusan. Kita tunggu bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Bang Udin tetap istiqomah mentraktir kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin, dan adapun satu rakaat salat tasbih fihi di dalam bulan Ramadan afdalu min alfi tasbihatin, ialah lebih utama min alfi tasbihatin, dari 1000 rakaat salat tasbih fi ghairihi, di selain bulan Ramadan. Ini Ustaz Holi.
Waliyajtahidu agar supaya semangat siapa mereka fi ihya'i layalihi di dalam menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Tujuannya apa? Raja'an ayyusadifu lailatul qadri. Raja'an hal mengharap ayyusadifu berkenaan mendapatkan siapa manusia lailatul qadri pada malam Lailatul Qadar. Fa innaha karena sesungguhnya Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin adalah lebih baik min alfi syahrin dari 1000 bulan. Wa hiya salasun wa samanuna sanatan wa arba'atu ashhurin wa hiya dan adapun 1000 bulan itu berapa katanya? Salasun wa samanuna sanatan adalah 32 tahun wa 83 tahun. Salasun wa samanuna 83 tahun wa arba'atu ashhurin dan 4 bulan. 83 tahun ini umur kita ya sekiranya satu orang hidup di dunia. Umurnya orang hidup di dunia. Ia mendapat belum polo tel. Maka rugi kalau datangnya bulan Ramadan dibiarkan sia-sia. Wa fi hadis Tabarani marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ialah di dalam hadis Al-Imam Tabarani marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna man zana fihi aw syariba khamra la'anahu Allahu wa man fis samawati ila mislihi minal haulis tsani. Inna man zana, sesungguhnya orang zana yang berzina fihi di dalam bulan Ramadan. Sesungguhnya orang yang berzina siapa man fihi di dalam bulan Ramadan, au syariba atau minum siapa man khamron kepada khamr, arak, mabuk, la'anahullahu, melaknathu kepada man Allahu siapa Allah, wa man dan orang-orang fis samawati yang ada di dalam langit, ila mislihi kepada bulan, ila mislihi sampai semisal bulan Ramadan, minal haulis tsani dari tahun yang kedua. Jadi 1 tahun ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh makhluk yang ada di langit bagi siapa? Orang yang melakukan maksiat, terutama dosa zina dan minum khamr di bulan Ramadan. Makanya benar itu sweeping itu kan ditutup kan? Zina lokalisasi ditutup, apalagi minum-minuman itu ya, yang diskotik itu ditutup. Dan tujuannya apa? Ya tujuannya biar tidak dilaknat. Soalnya kalau dilaknat oleh Allah bukan cuma yang punya toko tuh. Bagi sebagai masjid kening laknat dia. Ada kening azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang andaikan azab itu bisa milah-milih kan nyaman. Misalnya yang bermaksiat di satu tempat turun azab di situ ya kan nyaman. Kening keke kaleng ke, kening ketok ular ke. Ini kan kapan beri tsunami mati kapi maki dia ini mati. Jadi kan wajar ketika ada penutupan. Tapi seharusnya penutupan tadi harus bekerja sama dengan pemerintah. Sedikit lagi, fa inna man mata qabla ayyadruka ramadhana, maka sesungguhnya orang mata yang mati siapa man qabla ayyudarika, sebelum mendapatkan siapa man ramadhana kepada bulan Ramadan, falaisat lahu indallahi hasanatun, maka tidak ada lahu bagi man indallahi di hadapan Allah hasanatun apa kebaikan. Orang yang mati tak sampai di bulan Ramadan rugi katanya Allah. Yattaqi yang menjauhi, menghindari siapa man biha dengan kebaikan an-nar kepada api neraka. Fattaqullaha, maka takwalah engkau Allah kepada Allah fi syahri Ramadan di dalam bulan Ramadan. Fa innal hasanati, karena sesungguhnya kebaikan tudha'afu fihi, ialah dilipat gandakan apa kebaikan fihi di dalam bulan Ramadan. Mala tudha'afu fi ma siwahu, mala ma sesuatu la tudha'afu yang tidak akan dilipatkan apa pahala bima di dalam sesuatu siwahu selain bulan Ramadan. Berkata dan ialah seperti itu dilipat gandakan as-sayyi'atu adapun keburukan. Tapi kare sekonek nek kok maca apa ya? Berkata ma'auliyahu, dan menyembunyikan siapa Allah Ta'ala auliyahu kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala fima bainan nasi, fima di dalam sesuatu bainan nasi yang ada di dalam manusia. Allah menyembunyikan. Nah ini sekarang ini yang viral-viral ini. Yang viral-viral ini sekarang bagaimana? Banyak orang yang mengaku wali. Padahal kata Ki As'ad, kalau orang mengaku wali jelas itu bukan wali, bukan walinya Allah. Nah sekarang yang heran ada orang yang tidak mengaku wali, tapi orang lain yang derajatnya bukan derajat wali malah membaptis, menjustifikasi orang lain sebagai wali. Oh beliau itu walinya Allah. Dia tak tahu cak jero wali, ngucak wali. Tak kempang ngucak wali. Wali ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirahasiakan. Katanya Sayyidina Umar, wa katama auliyahu bima bainan nas. Allah menyembunyikan wali-walinya di antara para manusia. Maka di antara kita ini tak tahu kita bahwa di antara kita ini ada yang sudah mafhumnya menjadi walinya Allah. Tujuannya apa? Kailayah takiru ahadan. Kita tidak tahu bahwa di antara kita mungkin derajatnya sudah ada yang menjadi walinya Allah.
Kaila yahtakiru, agar supaya jangan menghina, jangan meremehkan siapa manusia ahadan kepada seseorang minhum di antara manusia yang lain. Karena tak tahu, barangkali yang kita remehkan adalah walinya Allah. Kita melihat tukang tukang mulung ya, apa? Pemulung. Kita lihat tukang sampah. Lah kena perak tukang sampah. Oh, dia perak mulung barang bekas. Tak tahu kalau dia boleh jadi dia adalah walinya Allah. Jadi bukan dikira walinya Allah tuh harus necis terus bersurban. Kemudian ya kira-kira kayak Ustaz Ghazali lah begitu kan. Pakaiannya necis, pakai surban, parfumnya wangi, motornya mahal, mobilnya bagus, orangnya tampan. Wali tidak identik seperti itu. Semuanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang wali itu kadang songkoknya yang mereng-mereng begini, kayak kawan saya sebelah ini kan. Pokoknya yang mereng tak temu karena kelampi dan kadang tak dipasang itu. Tapi juga bukan itu walinya Allah. Itu hanya prediksi saja. Semuanya dirahasiakan oleh Allah. Kayak beliau, jangan dihina. Yang modelnya seperti ini, yang memang kayaknya terhina. Kocak wali dah. Mau nggak kaki bung? Terlalu jujur. Kok bingung sama tahu. Tapi enggak. Iya. Takut akhir Pak Kadok. Ya Allah. Wa kayatlubu du'a. Nah ini katanya. Tujuannya apa Allah menyembunyikan wali-walinya Allah? Wa kayatlubu du'a, agar supaya mencari siapa manusia ad-du'a minhum. Doa minhum kepada wali-walinya Allah. Makanya membeda orang soleh teretan sampeyan minta jakun minta ampungi rokokan melulu. Pentai ben boleh sini keteretan. Mun beda orang soleh, otabe kiai, otabe habib, otabe siraboy, seebo dan mapan ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun sampeyan ta minta aing cek ampo suudon minta aing terus baca aki. Kan langsung serop ka tembik kiai ka sekune teku. Pangoca dalam hati, mukoknya bis 50.000, asalaman 50.000. Ya, tak kebik sekali. Kune serok roging kok bocok salah gelu. Kiai kita ben kiai beda dengan kita. Bagaimana? Apa bedanya? Coba kiai. 2:30 itu sudah bangun. Ngampar sejodoh, solat tahajud, ibadah ke Gusti Allah, awirid. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Wirid sampai kol 4 kapan tarhim dayak kozu ya santri jagena. Kapan mari santri jagai ngimami salat subuh. Habis ngimami salat subuh awirid boleh sekecek mari wiritan ki murok, mari murok sunnatul isyraq, mari sunnatul isyraq salat duha, mari salat duha tamu datang kol belu. Assalamualaikum jai minta aing ah. Serobi jai. Pakai ngocak tadi. Masih tak cak bacaan. Ki macak apa boleh jadi mulai kol telo si ajak bacaan teretan. Kan seneng ke gini. Mungkin ngata mana tak mun baabe anjing. Ngak baabe ene ka. Pas terus Pak Bentah suruh baca aing. Untuk siapa nih ka? Untuk apa? Bi apa? Sakit, stroke, pasti yo bisa sampean. Mun tak bah klenger panen bian nih ka. Cek nyamai karena duane lah. Duane lah. Jadi malah tak suudon. Saya takut orang soleh mereka tadi walina Allah. Jadi nggak minta aing nggak beliau. Kaca suudon. Tes. Rojaan ayyusodiful wali. Rojaan hale mengharap ayyusodifu mendapatkan siapa manusia al-waliya kepada walinya Allah. Fala yajuzu maka tidak boleh li syakhsin bagi seorang manusia ayyuhaqqiru ahadan apa menghina apa meremehkan siapa manusia ahadan kepada manusia yang lain minan nasi dari manusia li'annahu karena sesungguhnya man la yadri tidak tahu siapa man rubbama barangkali huwa yang adapun man min awliyaihillahi ta'ala termasuk wali-walinya Allah ta'ala. Sekuni aki wa katamal mauta dan merahasiakan siapa Allah Subhanahu wa taala al mauta kepada mati fil umri di dalam kehidupan. Allah merahasiakan mati. Tidak ada orang yang tahu kapan mati, semua dirahasiakan. Fayam bagi maka seharusnya hina idin pada saat itu saat dirahasiakannya mati likulli ahadin bagi setiap seseorang ayyasta'iddu lil mauti. Ayyasta'iddu apa mempersiapkan siapa man lil mauti untuk menghadapi mati fi kulli waktin di setiap waktu. Kenapa kita harus
siap-siap untuk menghadapi mati di setiap waktu, mempersiapkannya dengan apa? Bil ibadati, dengan banyak-banyak ibadah. Harubbama barangkali yafja'uhu datang tiba-tiba hu kepada man al mautu apa mati. Takut tiba-tiba mati. Tepaan minum kopi, setepal kek ban buana kopi mati. Kata ya temu. Wa katamas sholatal wusta, dan menyembunyikan siapa Allah Ta'ala sholatal wusta kepada sholatal wusta. Apa sholat wusta? Ay al-fudla, kepada sholat yang sangat utama. Fis sholawatil khamsi, di dalam sholat 5 waktu. Di antara sholat 5 waktu itu ada sholatul wusta. Itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan asar sama subuh, tapi wallahu a'lam. Lihat taharro, agar supaya bersungguh-sungguh an-nasu siapa man jami'aha, kepada melakukan semua sholat 5 waktu. Wa afallahu ismal a'zama, ismahul a'zami, atau ismahul a'zama ya. Nah, ismahul a'zami. Wa afallahu, dan menyembunyikan Allah siapa Allah ismahul a'zami, kepada nama-namanya Allah al-a'zami yang agung, fi jami'i asmahi, di dalam semua nama-namanya Allah. Dia jitahidan nasu, agar supaya semangat an-nasu siapa manusia fit du'ai, di dalam berdoa, bijami'iha, dengan semua asmaul husna, asmaul a'zam. Kita berdoa seharusnya berdoa dengan nama-namanya Allah. Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Assalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al Mutakabbir. Rojaan halim mengharap ayyusadifu, mendapatkan siapa manusia kepada doa. Wa afa, dan menyembunyikan siapa Allah sa'atal ijabati, kepada waktu-waktu yang diijabahkan, fi yaumil jum'ati, di hari Jumat. Tujuannya apa? Liyajtahidan nasu bidu'ai, agar supaya semangat an-nasu siapa manusia bidu'ai, dengan mendoakan, dengan berdoa fihi, di hari Jumat. Wa akhfasab al-masani fi jumlati suratil Quran, dan menyembunyikan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala asab al-masani, kepada sab'ul masani fi jumlati suratil Quran, di dalam jumlah surah Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu ada surat yang sangat utama namanya sab'un minal masani. Yang mana sab'un minal masani? Apakah Yasin, apakah Toha, apakah yang lain-lain, surah Kahfi dan sebagainya? Wallahu a'lam. Liyajtahidan nasu fi qiraati jami'iha, agar supaya semangat an-nasu siapa manusia fi qiraati jami'iha, di dalam membaca seluruh Al-Qur'an. Wal maqalatul khamisatu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya